salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan masalah kewajiban suami terhadap istrinya. Kewajiban suami terhadap istrinya itu berat, banyak. Tetapi karena itu adalah kewajiban, ya harus dilaksanakan. Nah, sekarang kewajiban yang lain yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah sebagaimana akan kita kaji sekarang. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa an yu'allimaha, dan hendaklah suami mengajarkan kepada istri ma tahtaju ilaihi, sesuatu yang dibutuhkannya fid dini, dalam agama. Min ahkamit taharati, berupa hukum-hukum taharah, hukum-hukum bersuci secara fikih. Dan fikih yang dimaksud saat ini, karena kita memang kajiannya Syafi'iyah, artinya memakai mazhab Syafi'i. Taharah itu kan bisa berupa bersuci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Dan kedua, bersuci dari najis. Itu semua harus diajarkan kepada istri. Harus dijelaskan hukum-hukumnya. Dalam kitab ini dicontohkan kal ghusli minal haidi, seperti mandi dari haid, ya. Mandi karena haid. Wal jinabati, dan mandi jinabah. Bagaimana hukum-hukumnya, tata caranya, meskipun secara umum sama saja. Tetapi barangkali ada proses yang harus diketahui saat haid, seperti apa mandinya. Ketika junub seperti apa. Wakal wudu'i wa tayammumi, dan seperti wudu dan tayamum. Wudu yang benar secara fikih seperti apa, tayamum yang benar seperti apa. Semua wajib diajarkan oleh suami kepada istrinya. Selain hukum-hukum thaharah, selanjutnya kata matannya, ya, wal haid, suami wajib mengajarkan hukum-hukum haid. Tadi thaharah, masalah bersucinya. Kedua, masalah haidnya. Ay min kulli ma yata'allaqu bihi, yakni ayat akan tegesna bahasa Sunda nama
min kulli ma yata'allaqu bihi, dari segala sesuatu yang berkorelasi, yang berkaitan dengan haid. Otomatis di sini haid, masalah nifas, masalah istihadhah, itu adalah ma yata'allaqu bih, sesuatu yang bertalian dengan masalah haid. Falladzi la budda, selanjutnya kata musannif yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, falladzi la budda min irsyadin nisa'i ilaihi, maka yang mesti, tidak boleh tidak, la budda itu mesti, harus kepada seorang suami ya, memberikan petunjuk kepada an-nisa, itu ya, para istri. Ya, semua suami terhadap semua istrinya, maksudnya fil haidi, dalam haid atau tentang haid, adalah bayanus sholawatil lati taqdiha, menjelaskan sholat wajib allati taqdiha, yang harus diqadha oleh perempuan tersebut. Allati taqdiha, anu bakal ngodoan itu awewe, karena itu pirang-pirang sholat. Allati taqdiha, yang mesti diqadha oleh wanita tersebut. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa kan sholat itu tidak perlu diqadha bagi yang haid? Nah, ini secara umum ya seperti itu. Suatu saat Sayyidah Aisyah ditanya oleh para wanita mengenai qadha saum dan qadha sholat bagi wanita yang haid. Maka Sayyidah Aisyah menjelaskan, kunna nahidhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami semua, kata Sayyidah Aisyah, mengalami haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nu'maru biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'is sholati, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, semisal istri itu haid di waktu zuhur, sedangkan dia belum sholat zuhur, nah, maka sholat yang zuhur itu ya harus diqadha lah. Di sini ada yang menarik, yaitu fa innaha mahma in qata'a damuha, karena sesungguhnya pada ketika telah berhenti darah haidnya si wanita, qubailal maghribi, itu ditasgirkan, artinya
menjelang maghrib sebentar lagi, itu ya, menjelang maghrib, bimiqdari rokaatin, dengan seukuran 1 rakaat. Seandainya dia bersuci dari haidnya karena berhentinya darah, lalu melakukan sholat, hanya bisa melakukan sholat sekitar 1 rakaat. Dan kita tahu jika kita sholat di akhir waktu dan masih sholat di akhir waktunya itu masih ada jeda waktu, tapi hanya bisa melakukan 1 rakaat, artinya masih sempat takbiratul ihram, tapi hanya bisa tercapai 1 rakaat, maka hukum sholatnya menjadi qadha. Nah, bagaimana terjadinya jika si wanita tersebut berhenti darahnya menjelang maghrib? Kalaupun sholat seukuran 1 rakaat, nah, pas berhenti menjelang maghrib, kalaupun sholat masih seukuran 1 rakaat, fa'alaiha qadha'uz zuhri wal asri, maka hendaklah kepadanya mengqadha sholat zuhur dan asar waktu itu, waktu berhenti darah. Wa idza inqata'a qubaila subhi, dan jika berhenti darahnya si wanita itu menjelang subuh, artinya belum subuh tapi menjelang subuh, bimiqdari rokaatin, dengan sekira 1 rakaat sholat, fa'alaiha qadha'ul maghribi wal isya'i, maka hendaklah kepada wanita tersebut mengqadha sholat maghribnya dan isya'nya. Nah, itu hubungan qadha'nya wanita yang sedang haid ketika berhenti di akhir waktu yang kedua dari sholat yang boleh dijamak. Wa hadza aqallu ma yura'ihin nisa, dan ini adalah aqallu ma yura'ihi, sedikit-dikitnya perkara atau sesuatu yang paling minimal seorang suami mengurus, itu ya, mengurus atau yura'i itu ya membimbing an-nisa kepada para wanita. Kadza fil ihya'i, seperti itu di dalam kitab Ihya, itu Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Itu yang kedua. Selain mengajarkan hukum thaharah, juga mengajarkan hukum-hukum haid kepada istri. Kemudian dalam matan wal ibadati, ketiga yang harus diajarkan oleh suami kepada istrinya adalah hukum-hukum ibadah, yaitu ibadah-ibadah badaniyah, ibadah-ibadah badaniyah, baik yang
batinah ataupun yang zahirah. Walaupun di sini lebih khusus ke, kalau dalam penjelasannya lebih khusus ke yang ibadah zahirah ya. Ay fardhiha wa sunnatiha, yakni baik yang fardunya maupun yang sunnahnya. Ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang sunnah, hukum-hukumnya itu harus diajarkan kepada istri. Min sholatin, dari mulai sholat yang wajibnya, yang sunnahnya, wa zakatin dan zakat, wa shaumin dan saum, wa hajjin dan haji. Wallahu a'lam. Nah, khusus tentang masalah haid, bukan hanya kewajiban suami terhadap istrinya. Seorang muslimah itu harus mengetahui hukum-hukum haid, harus mengetahui hukum-hukum nifas, juga harus mengetahui hukum-hukum istihadah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.